warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Isa Putri. Saya dari kelas AKPD 2 semester 2 di Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Di sini saya dan kawan-kawan saya ingin menjelaskan mengenai posting jurnal penutup ke dalam buku besar. Sebelum kami menjelaskan tentang bagaimana tujuan serta fungsi dari memposting jurnal penutup ke dalam buku besar, ada baiknya teman-teman mengetahui apa sih yang dimaksud dari memposting jurnal penutup ke dalam buku besar. Jadi, memposting jurnal penutup ke dalam buku besar adalah salah satu tahap proses tutup buku, di mana proses ini secara rutin dilakukan oleh perusahaan di setiap akhir periode akuntansi. Lalu bagaimana sih cara memposting jurnal penutup ke dalam buku besar? Pada dasarnya sama dengan cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar, yaitu dengan cara memindahkan akun beserta saldonya ke masing-masing buku besar akun tersebut tanpa memindahkan posisi debit ataupun kredit. Namun terdapat sedikit perbedaan. Pada buku besar setelah tutup buku akan ada beberapa akun yang bersaldo 0. Ini dikarenakan pada jurnal penutup akan ditutup beberapa akun, yaitu seperti akun pendapatan, akun beban, serta akun prive yang berguna untuk memudahkan penghitungan di periode selanjutnya. Berikut ini akan dilampirkan contoh buku besar setelah tutup buku, yang nantinya akan terlihat perbedaan buku besar sebelum dan sesudah tutup buku. Nah, inilah contoh dari buku besar setelah tutup buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun yang ada pada buku besar ini. Yang pertama ada utang prasarana umum, yaitu suatu kewajiban yang perlu dibayarkan di masa yang akan mendatang karena adanya transaksi terhadap alat dan bahan yang digunakan untuk proses produksi. Nah, di sini terdapat penyesuaian transaksi utang prasarana umum pada tanggal 31 Juli dengan saldo di sisi kredit sebesar Rp420. Yang kedua, ada pendapatan appraisal diterima di muka. Konsep akuntansi yang mengacu pada pembayaran yang telah diterima, namun aset tersebut belum sepenuhnya terkirim. Jadi perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan, namun perusahaan belum memberikan jasa atau barang kepada pelanggan. Di sini terlihat pada tanggal 29 Juli terdapat transaksi pendapatan appraisal diterima di muka dengan saldo di sisi kredit sebesar Rp560. Yang ketiga, ada utang wesel, yaitu utang yang melibatkan suatu bukti yang tertulis. Biasanya juga perusahaan membayar utang dengan waktu dan kesanggupan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Di sini terlihat pada tanggal 12 Juli terdapat transaksi utang wesel dengan saldo di sisi kredit sebesar Rp120.000. Yang keempat adalah modal tuan duni. Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Di sini dapat kita lihat pada tanggal 1 Juli adanya transaksi modal, yaitu adanya saldo di sisi kredit sebesar Rp120.000. Kemudian pada tanggal 31 Juli pada item tertera jurnal penutup ketiga. Jurnal penutup ketiga ini terjadi proses menutup rekening laba dengan mendebit modal dan mengkredit laba bersih, sehingga terjadi penambahan saldo di sisi kredit sebesar Rp2.476. Kemudian pada tanggal 31 selanjutnya pada item tertera jurnal penutup keempat. Jurnal penutup keempat terjadi proses menutup rekening prive dengan mendebit modal dan mengkredit prive, sehingga menyebabkan penambahan di sisi debit sebesar 1.200. Kemudian di sini dapat kita ketahui saldo akhir dari modal tuan duni di sisi kredit sebesar Rp121.476. Yang kelima adalah prive. Prive adalah pengambilan suatu harta perusahaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadinya. Pada tanggal 23 Juli terdapat transaksi pengambilan prive sehingga menyebabkan penambahan saldo di debit sebesar 1.200. Kemudian pada tanggal 31 Juli tertera pada item
jurnal penutup keempat. Maksudnya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya penutupan rekening Prive, yaitu dengan mendebit modal dan mengkredit Prive. Sehingga di sini kita tulis 1.200 dikredit yang menyebabkan saldo akhir menjadi 0. Kemudian yang keenam ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi adalah ikhtisar yang berisi perincian pendapatan dan biaya dalam rangka perhitungan laba atau rugi untuk jangka waktu tertentu. Kemudian kita lihat pada tanggal 31 Juli pada item tertera jurnal penutup ke-1. Jadi pada jurnal penutup ke-1 adanya proses penutupan rekening pendapatan dengan mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi, sehingga menyebabkan adanya penambahan saldo di sisi kredit sebesar 20.500. Kemudian pada tanggal 31 selanjutnya pada item tertera jurnal penutup kedua. Nah, jurnal penutup kedua menjelaskan adanya penutupan rekening biaya dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit biaya-biaya, sehingga menyebabkan penambahan saldo di sisi debit sebesar Rp18.024. Pada tanggal 31 selanjutnya, pada item tertera jurnal penutup ketiga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada jurnal penutup ketiga, adanya penutupan rekening laba dengan mendebit modal dan mengkredit laba bersih, sehingga menyebabkan saldo bertambah di debit sebesar Rp2.476, yang mengakibatkan saldo akhir dari ikhtisar laba rugi adalah 0. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Untuk tujuan serta fungsi dari memposting jurnal penutup ke buku besar dan contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Ashila dan Andia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Putri dari kelas AKP D2 semester 2 di Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian apa sih tujuan dari memposting jurnal penutup ke dalam buku besar. Jadi, tujuannya adalah yang pertama, menghitung laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Yang kedua, memindahkan transaksi pendapatan dan beban tahun tertentu dengan tahun berikutnya. Yang ketiga, mendapatkan neraca akhir atau neraca sisa setelah penutup yang akan merupakan neraca awal tahun berikutnya. Yang keempat, memisahkan perangkat pencatatan atau buku tahun tertentu dengan tahun berikutnya sehingga memudahkan untuk diperiksa. Yang kelima, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi 0. Yang keenam, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketujuh, memisahkan transaksi, akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang kedelapan, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang kesembilan, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Dan yang terakhir, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun sesungguhnya terjadi atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Berikut ini saya lampirkan lanjutan dari contoh buku besar setelah tutup buku yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya Bella. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai nama-nama akun di sini. Yang pertama, pendapatan komisi. Pendapatan komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi.
Di sini tertera pada tanggal 15 Juli tercatat di kredit sebesar 8.400. Pada tanggal 31 Juli tercatat di kredit sebesar 10.800 sehingga terjadi penambahan saldo di kredit sebesar 19.200. Selanjutnya, pada item tertera jurnal penutup pertama, adanya proses penutupan akun pendapatan komisi yang tercatat di debit sebesar 19.200 dengan saldo akhir di kredit 0. Yang kedua, pendapatan appraisal fee. Di sini tertera pada tanggal 23 Juli tercatat di saldo kredit sebesar 500. Selanjutnya, pada item tertera jurnal penutup pertama adanya proses penutupan akun pendapatan appraisal fee yang tercatat di debit sebesar 500 dengan saldo akhir di kredit 0. Yang ketiga, pendapatan jasa adalah suatu imbalan yang diterima oleh perusahaan atas jasa yang telah diberikan. Di sini tertera pada tanggal 23 Juli item jurnal penyesuaian I tercatat di saldo kredit sebesar 800. Selanjutnya, pada item tertera jurnal penutup pertama adanya proses penutupan akun pendapatan jasa tercatat di debit sebesar 800 dan pada saldo kredit adalah 0. Yang keempat, biaya gaji merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk yang berdasarkan waktu tertentu. Di sini tertera pada tanggal 2 Juli pada saldo debit sebesar 3.600. Tanggal 3 Juli pada item jurnal penyesuaian E terdapat debit sebesar 1.980 dan penambahan saldo di debit sebesar 5.580. Selanjutnya, tanggal 4 Juli pada item jurnal penutupan 2 tercatat di kredit sebesar 5.580 dengan saldo akhir 0. Yang kelima, biaya komisi adalah biaya yang diberikan oleh orang lain yang bersumber dari ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Di sini tertera pada tanggal 31 Juli item jurnal penyesuaian F pada saldo debit sebesar 9.600, sedangkan jurnal penutup 1 tercatat di kredit sebesar 9.600 pada saldo debit 0. Keenam, biaya prasarana umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Di sini tertera pada tanggal 31 Juli tercatat saldo debit sebesar 144. Pada item jurnal penyesuaian H tercatat di debit 420. Pada saldo pertambahan di debit sebesar 564. Kemudian jurnal ditutup adanya proses penutupan akun kedua di kredit sebesar 564 pada saldo akhir 0. Nah, untuk fungsi dari masing-masing jurnal penutup ke buku besar dan contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Nandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Regi Jananti dari kelas akuntansi perpajakan D2. Saya semester 2 di Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian semua apa sih fungsi dari memosting jurnal penutup ke dalam buku besar. Jadi, fungsinya adalah untuk memindahkan saldo akun-akun yang berada dalam jurnal penutup ke buku besar masing-masing akun tersebut. Sehingga dengan proses posting ini akan terlihat saldo buku besar akun-akun nominal setelah pemostingan jurnal penutup akan memiliki saldo 0. Berikut ini akan saya lampirkan lanjutan dari contoh buku besar setelah tutup buku yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya Bella dan Asila. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai nama-nama akun dari buku besar setelah tutup buku.
Yang pertama, biaya iklan. Biaya iklan adalah beban yang terkait dengan kampanye iklan. Beban ini mencangkup berbagai pengeluaran untuk iklan di sejumlah media massa. Biaya iklan dapat diakui secara langsung dalam laporan laba rugi sebagai komponen beban penjualan umum dan administrasi. Di sini, pada tanggal 6 Juli terdapat transaksi biaya iklan yang mengakibatkan bertambahnya saldo di sisi debit sebesar 240. Kemudian, pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 240. Sehingga dapat diketahui bahwa saldo biaya iklan menjadi 0. Yang kedua, biaya asuransi atau premi asuransi adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi sebagai tanggung jawab atas keikutsertaan program asuransi. Di sini terdapat jurnal penyesuaian biaya iklan. Pada tanggal 31 Juli terdapat transaksi biaya asuransi yang mengakibatkan bertambahnya saldo di sisi debit sebesar 80. Kemudian pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 80, sehingga dapat diketahui bahwa saldo biaya asuransi menjadi 0. Yang ketiga, biaya perlengkapan kantor. Di sini biaya perlengkapan kantor atau beban perlengkapan kantor adalah beban yang timbul karena pemakaian perlengkapan kantor dalam suatu perusahaan apabila perusahaan mencatat pembelian perlengkapan dalam akun beban perlengkapan, maka perusahaan tersebut menggunakan pendekatan laba rugi. Contoh perlengkapan kantor adalah komputer dan meja-meja. Di sini terdapat jurnal penyesuaian biaya perlengkapan kantor. Pada tanggal 23 Juli di sisi debit sebesar 160. Kemudian pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 160, sehingga dapat diketahui bahwa saldo perlengkapan kantor menjadi 0. Yang keempat, biaya penyusutan peralatan kantor atau beban penyusutan peralatan kantor. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Sedangkan peralatan kantor adalah alat-alat yang dipakai dalam kantor guna kelancaran perusahaan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasinya. Di sini terdapat jurnal penyesuaian biaya penyusutan peralatan kantor pada tanggal 6 Juli yang mengakibatkan bertambahnya saldo di sisi debit sebesar 200. Kemudian pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 200, sehingga dapat diketahui bahwa saldo biaya penyusutan peralatan kantor menjadi 0. Yang kelima, biaya penyusutan bangunan atau beban penyusutan bangunan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Tujuannya adalah untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual, namun bukan berarti aset tetap tidak bisa dijual. Contoh, tanah, investasi jangka panjang, dan lainnya. Di sini terdapat jurnal penyusutan bangunan pada tanggal 31 Juli yang mengakibatkan bertambahnya saldo di sisi debit sebesar 400. Kemudian pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 400, sehingga dapat diketahui bahwa saldo biaya penyusutan bangunan menjadi 0. Yang keenam, biaya bunga atau beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Biaya ini paling besar porsinya terhadap biaya bank. Biaya ini harus diantisipasikan oleh bank pada penutupan tahun buku atau pada tanggal laporan. Di sini terdapat jurnal penyesuaian biaya bunga pada tanggal 23 Juli
yang mengakibatkan bertambahnya saldo di sisi debit sebesar 1.200. Kemudian pada tanggal 31 Juli terjadi penutupan biaya-biaya sehingga berkurangnya saldo di sisi kredit sebesar 1.200, sehingga dapat diketahui bahwa saldo biaya bunga menjadi 0. Nah, gimana teman-teman? Ada perbedaannya kan antara buku besar sebelum dan sesudah tutup buku? Karena ada akun nominal yang memiliki saldo 0 seperti pendapatan, beban, dan prime. Hal ini terjadi karena perusahaan harus menutup akun-akun nominal dalam periode tersebut. Hal ini juga disebabkan karena tidak berlaku untuk periode berikutnya dan beberapa akun harus dipisahkan dari perhitungannya tiap periode untuk dapat melihat dengan jelas, seperti pendapatan di tahun 2018 tentu berbeda dengan pendapatan di tahun 2019. Sedangkan untuk akun atau rekening real akan bersaldo sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf dari kami apabila ada kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.